Halo teman-teman, pernah pesan barang custom atau pre-order? Nah, di modul 9 mata kuliah pengantar akuntansi syariah karya Ibu Erika Amelia ini, kita akan belajar konsep serupa bernama akuntansi istisna. Yuk kita bedah bagaimana cara mencatat transaksi pesanan khusus ini agar sesuai aturan mainnya. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2. Kita akan mengupas tuntas akuntansi istisna dari dua sudut pandang, yaitu bagi pembeli atau mustasni dan penjual atau syani. Yuk kita mulai. Melanjutkan pembahasan di halaman sebelumnya, sekarang kita masuk ke babak baru, yaitu kegiatan belajar 2. Coba bayangkan kalau kalian ingin membeli sesuatu yang sangat spesifik, misalnya sepatu lari dengan desain warna-warni yang tidak dijual di toko biasa. Nah, dalam akuntansi syariah, transaksi pesan memesan barang spesial seperti ini punya aturan mainnya sendiri. Konsep ini dikenal dengan nama istisna. Jadi, apa itu istisna? Sederhananya, ini adalah transaksi jual beli barang pesanan atau custom. Kuncinya di sini adalah barangnya belum tersedia secara fisik saat kita akad. Jadi harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Jadi bukan beli barang yang sudah ready stock dan tinggal angkut ya. Nah, siapa saja pemain dalam drama jual beli ini? Ada dua tokoh utama. Pertama, ada akuntansi pembeli atau mustashni. Pihak inilah yang memesan barang dengan spesifikasi khusus tadi dan berkewajiban membayar sesuai kesepakatan, entah itu tunai di depan atau bertahap. Di sisi seberangnya, ada akuntansi penjual atau syani. Tugas si penjual ini adalah memproduksi atau membuat barang tersebut dan bertanggung jawab penuh untuk menyerahkan barang jadi yang sesuai dengan pesanan si pembeli tadi. Lalu, bagaimana cara mencatat semua kegiatan pesan memesan ini di buku besar perusahaan? Tenang, ada 4 pilar akuntansi yang mengatur hal ini agar rapi. Pertama, kita bicara soal penakuan, yaitu kapan sih transaksi ini boleh dicatat. Kedua, ada pengukuran yang menentukan berapa nilainya. Ketiga adalah penyajian yang mengatur di mana letaknya dalam laporan keuangan. Dan terakhir ada pengungkapan yang berisi info tambahannya. Dengan memahami keempat pilar ini, kita jadi tahu aturan mainnya. Melanjutkan pembahasan di halaman sebelumnya tentang para pemain, sekarang mari kita posisikan diri kita sebagai pembeli atau mustasni. Supaya lebih mudah paham, coba bayangkan kalian sedang memesan sebuah rumah custom impian. Tentu saja, kita butuh dompet atau akun khusus di catatan keuangan kita untuk memantau proses ini. Nah, di sini ada 4 akun utama yang harus kalian kenal. Pertama, ada akun bernama aset istisna dalam penyelesaian. Anggap ini sebagai keranjang penampung sementara. Selama rumah itu masih dibangun atau dalam proses, nilainya belum jadi aset utuh, melainkan ditampung di sini. Nilainya akan terus bertambah setiap kali ada tagihan termin progres dari penjual. Selanjutnya, ada akun utang istisna. Logikanya sederhana. Ketika tagihan progres tadi datang tapi belum kita bayar tunai, maka kita punya kewajiban atau utang kepada penjual yang harus dicatat di sini. Lalu, kapan keranjang sementara tadi berubah jadi aset sungguhan? Itu terjadi di akun ketiga, yaitu aset istisna atau persediaan. Akun ini muncul saat barang atau rumah tadi sudah 100% jadi dan resmi diserahkan kuncinya ke kita. Jadi, nilai dari akun penyelesaian tadi dipindahkan ke sini. Terakhir, ada akun yang agak unik, yaitu beban istisna tangguhan. Ini khusus dipakai kalau kalian bayar cicilan lebih dari 1 tahun, dan harganya beda dengan harga tunai. Selisih harga itu tidak langsung dianggap beban saat itu juga, tapi disimpan atau ditangguhkan dulu di sini untuk diamortisasi pelan-pelan. Dengan memahami 4 dompet ini, kita siap mencatat transaksinya. Oke, setelah tadi kita banyak ngomongin teori-teori, sekarang waktunya kita masuk ke studi kasus dan jurnal pembeli. Ini adalah ilustrasi nyata biar kita lebih mudah membayangkan gimana sih praktik akuntansi syariah ini berjalan. Bayangkan situasinya begini. Ada sebuah yayasan, yaitu Yayasan Al-Kamil, yang diwakili oleh Tuan Kamil sebagai pihak pembeli atau dalam istilahnya disebut mustashni. Yayasan ini punya niat baik, yaitu ingin membangun fasilitas baru.
Nah, fasilitas barunya ini bukan sembarangan loh, tapi adalah pembangunan 4 ruang kelas sekolah. Keren kan? Untuk mewujudkan pembangunan ini, Yayasan Al-Kamil bekerja sama dengan pihak kontraktor yang dalam kasus ini adalah entitas syariah amanah, bertindak sebagai penjual atau syani, yaitu pihak yang membangun. Total harga kontrak atau akad yang disepakati itu fantastis, yaitu mencapai 800 juta rupiah. Yang menarik di sini adalah skema pembayarannya. Mereka tidak langsung bayar lunas, tetapi menggunakan skema pembayaran sesuai progres atau yang biasa disebut termin. Jadi, uangnya akan dicairkan bertahap seiring kemajuan pembangunan. Nah, pembangunan 4 ruang kelas ini sendiri diperkirakan akan memakan durasi pengerjaan selama 3 bulan, dimulai dari Maret sampai nanti selesai di bulan Mei. Dengan studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana Tuan Kamil sebagai pembeli mencatat semua transaksi ini, mulai dari bayar uang muka sampai nanti ruangan kelasnya selesai dibangun. Setelah kita tahu skenario kasusnya, sekarang kita akan membandingkan 2 metode pembayaran, yaitu skema bayar lunas dan skema bayar bertahap atau progres. Kita lihat dulu yang paling simpel, yaitu skenario bayar lunas. Meskipun jarang terjadi, bayangkan saja di tanggal 1 Maret, Tuan Kamil langsung bayar lunas 800 juta rupiah. Karena Yayasan Tuan Kamil mengeluarkan uang tunai, maka akun kas mereka akan berkurang atau dikredit sebesar 800 juta rupiah. Nah, karena Tuan Kamil sudah bayar duluan, tapi barangnya yaitu ruang kelas belum jadi, maka muncul akun piutang istisna di sisi debit sebesar 800 juta rupiah. Ini seperti kita kasih uang ke teman untuk beli barang. Kita punya hak atau piutang ke dia. Kemudian, saat ruang kelasnya selesai dan diserah terimakan pada 30 Mei, piutang istisna tadi akan lunas atau dikredit dan sebagai gantinya muncul aset istisna atau persediaan sebesar 800 juta rupiah di sisi debit. Jadi intinya, aset itu berpindah status dari yang sedang diproses menjadi sudah jadi dan siap dipakai. Sekarang, mari kita fokus ke skenario yang lebih sering dipakai dan yang tadi kita bahas, yaitu skenario bayar bertahap atau progres. Ini berjalan selama 3 bulan, dari Maret, April, hingga Mei. Di bulan Maret, saat penagihan atau progres mencapai 10%, yayasan akan menagih utang istisna sebesar 100 juta rupiah dan muncul aset dalam penyelesaian sebesar 100 juta rupiah di sisi debit. Ketika Tuan Kamil membayar di bulan Maret, utang istisna lunas di debit 100 juta rupiah dan kas berkurang di kredit 100 juta rupiah. Di bulan April, progresnya bertambah, sekarang kumulatifnya sudah 50%. Penagihan termin kedua ini membuat total aset dalam penyelesaian menjadi 300 juta rupiah di debit dan utang istisna juga 300 juta rupiah di kredit. Saat Tuan Kamil bayar lagi-lagi utang istisna lunas di debit 300 juta rupiah dan kas keluar di kredit 300 juta rupiah. Polanya sama di bulan Mei saat pembangunan selesai 100%. Angka kumulatifnya menjadi 400 juta rupiah di aset dalam penyelesaian dan utang istisna. Dan saat bayar, utang istisna 400 juta rupiah di debit dan kas keluar 400 juta rupiah di kredit. Lalu ada momen penting yang harus kita perhatikan, serah terima barang. Begitu ruang kelasnya selesai total, statusnya akan berubah. Semua yang tadinya dicatat sebagai aset dalam penyelesaian atau aset DLM penyelesaian yang totalnya 800 juta rupiah akan dinolkan atau dikredit. Sebagai gantinya, muncullah aset istisna atau persediaan sebesar 800 juta rupiah di sisi debit. Jadi intinya, aset itu berpindah status dari sedang diproses menjadi sudah jadi dan siap dipakai. Nah, kita tadi sudah selesai melihat bagaimana Tuan Kamil sebagai pihak pembeli atau mustashni mencatat semua transaksi pembangunan ruang kelas itu, baik saat dia bayar lunas maupun bayar bertahap. Intinya, dia mencatat adanya utang ke kita karena barangnya belum jadi, dan setelah jadi, statusnya berubah jadi aset tetap. Sekarang, kita harus coba pindah topi. Kita ganti peran, jadi kontraktor, yaitu entitas syariah amanah atau si penjual yang disebut SANI. Tentu saja pencatatan di sisi kontraktor ini akan sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena kontraktor harus menghitung 2 hal penting, yaitu keuntungan dan biaya produksi mereka.
Ada beberapa akun penting yang wajib diketahui oleh kontraktor. Yang pertama adalah aset istisna dalam penyelesaian atau aset istisna dalam penyelesaian. Ini adalah wadah besar yang dipakai untuk menampung semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, mulai dari biaya bahan baku, upah pekerja, sampai overhead atau biaya tidak langsung lainnya. Lalu ada akun penting lainnya yang namanya termin istisna. Coba bayangkan ini sebagai akun penyeimbang atau kontra untuk semua tagihan yang sudah dikirimkan kepada Tuan Kamil sebagai pembeli. Tentu saja, sebagai penjual, kita juga punya akun pendapatan dan harga pokok yang gunanya untuk laporan laba rugi, khususnya untuk menghitung margin keuntungan kita. Selain itu ada juga akun standar, seperti persediaan, yaitu barang jadi, dan piutang istisna. Selain akun, kontraktor juga punya dua metode pengakuan pendapatan yang bisa dipilih. Metode pertama adalah percentage of completion, di mana pendapatan itu diakui atau dicicil setiap bulan sesuai dengan persentase kemajuan proyek. Jadi setiap bulan kontraktor sudah bisa mencatat laba. Metode kedua adalah completed contract, yang lebih simpel. Di sini, pendapatan baru diakui sekaligus saat proyek itu sudah 100% selesai dan diserahkan. Jadi laba itu akan menumpuk dan baru dicatat di akhir periode. Nah, kita akan lihat bagaimana kedua metode ini mempengaruhi pencatatan si kontraktor. Sekarang kita masuk ke detail teknis, khususnya menggunakan metode persentase atau percentage of completion. Ingat, ini metode yang membuat kontraktor bisa mencicil pendapatan dan laba mereka setiap bulan sesuai kemajuan proyek. Kita akan fokus di tahap 1, yaitu bulan Maret, di mana progres proyek baru mencapai 25%. Sebelum ada pendapatan, kontraktor harus keluar modal dulu kan? Mereka harus mengeluarkan uang tunai untuk membeli bahan baku, membayar upah pekerja, dan biaya-biaya operasional lain. Di bulan Maret ini, kontraktor mengeluarkan 200 juta rupiah untuk semua biaya tersebut. Nah, pencatatannya di jurnal sederhana saja. Karena uang kas keluar, maka kas atau cash mereka akan berkurang atau dikredit sebesar 200 juta rupiah. Lalu dana ini akan dimasukkan ke dalam wadah biaya tadi, yaitu akun aset istisna dalam penyelesaian atau biaya yang posisinya di debit sebesar 200 juta rupiah. Setelah itu, barulah kita hitung pendapatan yang berhak kita akui. Kontrak totalnya tadi 800 juta rupiah, dan kita perkirakan total biaya atau estimasi biaya sampai selesai adalah 700 juta rupiah. Artinya, total keuntungan yang kita harapkan dari proyek ini adalah selisihnya, yaitu 100 juta rupiah. Karena progresnya sudah 25%, maka kontraktor berhak mengakui 25% dari kontrak dan 25% dari estimasi biaya. Hitungannya gampang. Pendapatan yang diakui adalah 25% dikali 800 juta rupiah. Hasilnya 200 juta rupiah. Kemudian, harga pokok atau cost of goods sold yang diakui adalah 25% dikali 700 juta rupiah. Hasilnya 175 juta rupiah. Selisih dari pendapatan dikurangi harga pokok inilah yang menjadi keuntungan kita di bulan ini, yaitu 25 juta rupiah. Lalu bagaimana jurnalnya? Ada 3 akun yang bergerak. Pertama, kita mencatat pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan istisna dikredit sebesar 200 juta rupiah. Kedua, kita mencatat harga pokok yang menjadi beban kita, yaitu harga pokok istisna, beban, didebit sebesar 175 juta rupiah. Terakhir, selisihnya yaitu keuntungan 25 juta rupiah tadi akan dimasukkan ke aset istisna dalam penyelesaian atau sebesar profit di sisi debit. Jadi, akun aset istisna dalam penyelesaian ini sekarang menampung biaya produksi awal ditambah keuntungan yang sudah kita akui. Dengan begini, dalam 1 bulan, kita sudah mencatat laba sebesar 25 juta rupiah. Keren kan? Yuk kita lanjut ke bulan berikutnya. Setelah kita sukses mencatat transaksi di bulan Maret, sekarang kita melangkah ke bulan April, yang di slide ini memang disebut bagian tricky. Kenapa rumit? Karena kita tidak bisa langsung menghitung laba dari awal lagi, melainkan harus menggunakan angka kumulatif. Kontrak total kita tetap 800 juta, dan biaya total yang diperkirakan adalah 700 juta, sehingga laba yang kita harapkan secara keseluruhan adalah 100 juta. Di bulan April ini, progres proyek sudah mencapai 60% secara kumulatif. Pertama,
kita hitung dulu total nilai pendapatan yang sudah seharusnya kita akui sampai April, yaitu 60% dari 800 juta. Hasilnya 480 juta. Sama, harga pokok kita juga dihitung 60% dari 700 juta. Hasilnya 420 juta. Nah, selisih keduanya yaitu 60 juta adalah profit kumulatif kita sampai saat ini. Poin krusialnya adalah kita harus mengurangi angka kumulatif ini dengan apa yang sudah kita akui di bulan sebelumnya, yaitu Maret. Kita kurangi pendapatan 480 juta dengan pendapatan Maret 200 juta, sehingga pendapatan bersih atau net untuk bulan April saja adalah 280 juta. Demikian juga dengan harga pokok, kita kurangi 420 juta dengan 175 juta, hasilnya 245 juta. Profit bersih kita di April ini adalah selisih dari profit kumulatif 60 juta dikurangi profit Maret 25 juta. Hasilnya 35 juta. Angka-angka NET inilah yang akan kita catat di jurnal. Di samping itu, kontraktor juga mengeluarkan modal tambahan 100 juta untuk biaya produksi di April yang dicatat dengan mendebit aset dalam penyelesaian dan mengkredit kas sebesar 100 juta. Barulah kita catat pengakuan pendapatan tadi. Karena kita berhak mendapatkan pendapatan sebesar 280 juta, maka akun pendapatan istisna kita dikredit bertambah 280 juta. Kemudian beban kita yaitu harga pokok istisna dicatat di debit sebesar 245 juta. Selisihnya yaitu profit kita 35 juta, langsung kita masukkan ke akun aset dalam penyelesaian di sisi debit. Jadi dengan perhitungan net atau bersih ini, kita menghindari pencatatan ganda. Dan fix di bulan April, kita mencatat profit 35 juta. Selanjutnya kita akan membahas serah terima barang di bulan Mei. Oke, kita sudah sampai di garis akhir proyek, yaitu di bulan Mei, ketika pembangunan 4 ruang kelas sekolah ini mencapai 100% selesai. Momen ini bukan hanya soal serah terima fisik, tapi juga pelunasan pembukuan. Kita harus memastikan semua angka di catatan kita mencapai posisi akhir yang benar. Kita tahu total kontrak kita adalah 800 juta rupiah dan estimasi biaya totalnya 700 juta rupiah. Jadi total keuntungan yang harus kita capai adalah 100 juta rupiah. Karena sebelumnya kita sudah mencatat pendapatan secara bertahap di bulan Maret dan April, sekarang kita hanya perlu menghitung sisanya untuk bulan Mei. Total pendapatan kontrak 800 juta rupiah kita kurangi dengan pendapatan yang sudah kita akui di bulan-bulan sebelumnya, yaitu 480 juta rupiah. Hasilnya, sisa pendapatan yang harus kita akui di Mei adalah 320 juta rupiah. Begitu juga dengan biaya. Sisa HPP yang harus kita akui adalah total HPP 700 juta rupiah dikurangi HPP yang sudah diakui, yaitu 420 juta rupiah. Jadi HPP untuk Mei adalah 280 juta rupiah. Secara otomatis, profit di bulan ini adalah selisihnya, yaitu 40 juta rupiah. Sisa inilah yang kita catat dalam jurnal penyesuaian Mei. Kita catat sisa pendapatan tadi dengan mengkredit pendapatan istisna sebesar 320 juta rupiah. Kemudian kita bebankan sisa HPP dengan mendebit harga pokok istisna sebesar 280 juta rupiah. Nah, selisih profit 40 juta rupiah itu akan menambah akun aset istisna dalam penyelesaian di sisi debit. Dengan jurnal ini, total saldo buku besar kita sudah lunas dan cocok dengan posisi akhir 100% tadi. Semua transaksi sudah dicatat dan proyek ini sudah siap untuk proses serah terima dan pelunasan final. Selanjutnya, kita akan membahas pencatatan serah terima proyek ini. Setelah tadi kita pusing sedikit dengan perhitungan cicilan pendapatan di setiap bulan menggunakan metode persentase, sekarang kita akan melihat alternatifnya, yaitu metode akad selesai atau Completed Contract Method. Kapan sih kontraktor pakai metode ini? Yaitu saat persentase kemajuan proyek itu sulit dihitung secara akurat atau resikonya terlalu tinggi. Ini lebih sederhana, tapi labanya menumpuk dan baru diakui di akhir. Kita bagi menjadi 2 periode besar. Periode pertama, selama proyek berjalan, yaitu bulan Maret sampai April. Selama masa konstruksi, ingat baik-baik, kontraktor tidak ada jurnal pendapatan atau laba. Kita sama sekali belum boleh mengakui keuntungan sepeser pun. Kenapa? Karena metodenya baru boleh diakui saat selesai 100%. Jadi di Maret dan April, yang kita catat hanya mencatat biaya yang dikeluarkan. Jurnalnya sederhana saja.
Debit aset dalam penyelesaian atau aset DLM penyelesaian untuk menampung biaya, dan kredit kas sebesar jumlah uang yang kita keluarkan. Misalnya, total biaya yang kita keluarkan di Maret dan April adalah 300 juta rupiah, ya kita hanya menjurnal biaya 300 juta rupiah ini saja. Tidak ada hitungan pendapatan, HPP, atau profit yang dicatat bulanan. Periode kedua, akhir periode, yaitu bulan Mei, saat barang jadi. Nah, inilah momennya. Saat proyek sudah 100% jadi dan diserahkan, barulah kita melakukan pengakuan laba sekaligus atau jeder. Semua pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, dan keuntungan dicatat sekaligus. Kita bisa lihat di jurnal final. Kita kredit pendapatan istisna sebesar total kontrak kita, yaitu 800 juta rupiah. Kita debit harga pokok istisna sebesar total biaya kita, yaitu 700 juta rupiah. Selisihnya, yaitu total profit yang kita peroleh dari proyek ini sebesar 100 juta rupiah, langsung kita catat di debit aset dalam penyelesaian. Jadi, dengan metode ini, pencatatan di awal terasa ringan, karena cuma mencatat biaya. Tapi saat proyek selesai, kita langsung mencatat keuntungan besar sebesar 100 juta rupiah sekaligus. Ini sangat berbeda dengan metode persentase tadi kan? Nah, sekarang kamu sudah tahu dua cara utama kontraktor mencatat proyek istisna. Setelah kita memahami pencatatan dari sisi pembeli, yaitu Yayasan Al-Kamil, dan penjual, yaitu entitas syariah amanah secara terpisah, sekarang mari kita lihat perbandingannya, ibarat cermin yang saling memantulkan transaksi yang sama. Ini adalah perbandingan jurnal akuntansi istisna yang membuat kita lebih mudah memahami logika dua sisi ini. Mari kita lihat dari fase proses produksi, yaitu saat barang dibeli. Di sisi pembeli, tidak ada jurnal, karena mereka hanya menunggu barang jadi. Sebaliknya, di sisi penjual, terjadi pengeluaran biaya. Karena uang kas keluar, maka kas atau utang usaha dikredit. Dan sebagai wadah penampung biaya, aset istisna dalam penyelesaian didebit. Selanjutnya saat terjadi penagihan termin sesuai progres. Di sisi pembeli, ini berarti aset mereka bertambah. Jadi mereka debit aset istisna dalam penyelesaian, dan karena mereka wajib membayar, muncul utang istisna di kredit. Sementara itu, di sisi penjual, mereka punya hak tagih ke pembeli, sehingga muncul piutang istisna di debit yang dinetralkan oleh termin istisna di kredit. Lalu fase pembayaran termin dilakukan. Di sisi pembeli, karena mereka transfer uang keluar, kas dikredit. Utang mereka lunas, maka utang istisna didebit. Sedangkan di sisi penjual, uang masuk, jadi kas didebit dan hak tagih lunas, maka piutang istisna dikredit. Terakhir, ada fase pengakuan pendapatan yang terjadi di akhir periode, khususnya jika menggunakan metode persentase. Di pembeli, lagi-lagi tidak ada jurnal, karena mereka sudah mencatat aset. Di sisi penjual, inilah saat mereka mengakui laba. Mereka mencatat beban dan HPP di debit beban atau HPP istisna, lalu pendapatan istisna dikredit. Selisihnya atau margin akan menambah aset istisna dalam penyelesaian di debit. Dengan membandingkan tabel ini, kita bisa melihat bahwa setiap transaksi keuangan adalah dua sisi mata uang. Pengeluaran kas pembeli adalah penerimaan kas penjual. Munculnya utang di pembeli adalah munculnya piutang di penjual. Ini adalah kunci memahami siklus akuntansi istisna secara utuh. Wah, kita sudah sampai nih di akhir pembahasan akuntansi istisna. Semoga kamu sudah lebih paham bagaimana sebuah proyek besar seperti pembangunan ruang kelas dicatat dalam buku. Mari kita simpulkan beberapa poin kunci yang wajib kamu ingat. Pertama, mengenai fleksibilitas pembayaran. Ingat, bagi pembeli atau mustashni, pembayaran bisa dilakukan lunas di depan atau cicil per termin. Tapi, apapun metode yang dipilih, satu hal yang pasti, nilai akhir aset tetap yang didapat oleh pembeli akan tetap sama. Kedua, ada strategi pengakuan pendapatan untuk penjual atau shani. Penjual harus memilih salah satu dari dua metode utama. Persentase penyelesaian, di mana laba dicatat merata tiap bulan, atau akad selesai, atau completed contract, yang lebih simpel, tapi laba menumpuk dan baru diakui sekaligus di akhir saat proyek 100% jadi. Metode akad selesai ini dipakai kalau persentase progres sulit dihitung akurat. Dan yang paling penting, coba lihat dua akun aset utama yang menjadi cermin neraca,
Di sisi pembeli, ada aset istisna dalam penyelesaian yang bisa kita ibaratkan sebagai barang OTW. Nilainya terus bertambah selama barang itu dipesan. Sedangkan di sisi penjual, aset istisna dalam penyelesaian adalah wadah biaya yang menampung semua biaya produksi plus margin laba yang sudah diakui. Selain itu, selalu ingat konsep cermin neraca ini. Kewajiban bayar pembeli, yaitu utang istisna, harus selalu dicerminkan oleh hak tagih penjual, yaitu piutang istisna. Jadi, aset istisna dalam penyelesaian itu adalah seperti kantung sementara yang terisi selama proyek berjalan dan baru dihapus saat serah terima. Sementara utang dan piutang adalah cermin yang harus selalu seimbang. Dengan memahami logika ini, kamu sudah menguasai inti dari akuntansi istisna syariah.